Jadi aku di perusahaan marketing di satu perusahaan otomotif. Jadi mengurusi semua accounting, keuangan, finance di perusahaan tersebut. Oke. Motor, mobil? Mobil. Iya. Mobil Jepang, Eropa. Kita menjurus-menjurus. Iya bener. Berarti secara gaji UMR atau lebih? UMR sih, tapi karena aku di situ sambil magang awalnya ikut sama tante aku. Masih kuliah? Masih sambil kuliah 3 bulan aku magang. Terus abis itu ya udahlah ikut sama tante lah 3 bulan magang. Oke, ini kerjanya bagus. Ya udah sambil kuliah juga, sambil nerusin kuliah aku S1. Awal mulanya itu aku masuk di kantor itu ikut sama tante aku. Terus kata tanteku, ya udah sambil belajar. Akhirnya selama masa magang itu 3 bulan, aku diperpanjang lagi. Akhirnya aku keterima jadi kerja di situ juga. Oke. Terus kemudian habis itu aku kerja. Ketemulah sama si bos aku ini, salah satu bos di perusahaan itu. Karena aku di situ masih polos ya Kak, kayak misalkan baru kenal beberapa orang, oh anak magang nih katanya gitu. Kegiatan di kantor nih, dari berangkat sampai kantor itu biasanya ngapain aja sih sebagai admin tuh? Nah, aku udah absen finger, terus ya udah aku beresin berkas. Di meja aku tuh udah ada banyak laporan yang harus aku input, masukin ke kayak Excel gitu ya? Ya udah, akhirnya ada salah satu atasan aku yang supervisor itu datang ke ruangan aku biasa. Terus kenalan lah tuh awalnya. Oh iya Pak, oh ini namanya Alfi ya? Iya saya Alfi. Oh iya Bapak siapa? Adalah namanya ini. Oh ini ponakannya yang namanya Budini ya katanya gitu. Oh iya saya Pak Alfi. Iya. Sosok dari Mr. Putra ini seperti apa tampilannya dia? Tampilannya sebelum kita jauh melangkah. Pak Putra itu orangnya tinggi, kulitnya nggak putih-putih banget, kurus. Iya. Sekitar berapa umurnya? 32-an mungkin. Oh berarti masih muda dong. Masih muda. Kamu umurnya? Aku 27. Dan dia sudah berkeluarga? Sudah, yang saya tahu. Sudah berkeluarga. Awalnya aku nggak tahu dia udah nikah dan udah punya anak juga 2. Yang setahu saya juga tahunya dari rekan-rekan kerja saya katanya. Terus akhirnya lama-kelamaan Pak Putra ini setelah pekerjaannya saya dahulukan, akhirnya dia awal-awalnya ngasih saya makan siang. Ya, nggak selang berapa jam dari kenalan kan? Iya. Langsung berapa jam makan siang? Ada makan? Jam makan siang lunch. Tahu dari mana itu? Dari OB. Udah Pak Putra tuh chat saya lewat WA. Iya, gerakan ketiga. Gerakan pertama kenalan. Selamat siang Alfi. Makan siang dulu ya, jangan kerja terus, udah kerjanya ditunda dulu. Dimakan ya makanannya. Oh, terima kasih Pak sebelumnya, saya bilang gitu kan. Ya awalnya saya nggak nyangka dia bakal seperhatian itu ke saya. Cuman kayak sebatas kerja aja gitu kan Mbak. Nah nggak lama dia lewat di ruangan saya. Terus sekitar jam 2:30 lah ya. Vi katanya, kamu pulang sama siapa? Terus saya pulang sama tante saya Pak. Katanya. Tantenya satu ruangan atau enggak? Satu ruangan, tapi tante aku sering keluar kantor. Nah si Pak Putra ini ngelihat saya di ruangan itu sendiri kan. Yang lain pada kemana? Yang lain pada keluar lah, nggak tahu situ. Pak Putra nggak keluar? Pak Putra nggak keluar, makanya saya bingung. Sedangkan supervisor yang lain kan aktif juga, ituin anak buahnya. Pak Putra nyamperin, pulang mau dianterin nggak, katanya gitu kan. Saya kan beda arah sama bapak, lagi pula saya kan ikut sama tante. Kalau gitu saya izin aja dulu deh sama tante kamu, kalau saya mau nganterin. Berjalannya waktu, karena sering ketemu juga, mungkin awalnya udah aku tekenin nggak enak karena kan aku nggak tahu nih si Pak Putra ini tuh emang udah nikah atau belum. Hari berikutnya aku cari tahu kan, emang Pak Putra tuh siapa sih? Yang saya tahu informasinya dari teman-teman tuh emang udah punya istri dan anak. Pulanglah tuh hari pertama. Pulangnya dianterin. Mobilnya apaan? Mobilnya harus disebutin ya. Mobilnya Livina sih. Oh mobilnya Livina. Mobilnya Livina.
Akhirnya ya udah saya masuk duduk, akhirnya ngobrol-ngobrol sepanjang jalan tuh. Terus ini saya nganterin ada yang marah gak ya, Gitu dia peres-peres ya. iya peres-peres. Terus akhirnya Pak Putra bilang, kamu buru-buru gak, katanya gitu kan. Enggak sih Pak, kenapa? Kita ngopi-ngopi dulu yuk, katanya gitu. Akhirnya kita mampir ke salah satu kafe yang benar-benar masuk gang gitu. Kenapa harus ke yang gang kayak gitu? Di situ udah kayak nggak enak. Masuk gang, kafenya masuk gang. Masuk ke gang. Jadi dan kafenya tuh emang tersembunyi banget, sepi gitu kan. Enggak kok, view-nya emang bagus di sini, kata sih. Makan, ngobrol-ngobrol. Besok kamu pulang kantor kemana? Gitu kan. Pulang Pak, saya nggak pernah kemana-mana. Pak Putra ngajak nonton. Ya Allah, langsung. Jadi Terus akhirnya udah gitu, oh gak bisa Pak, saya ada tugas kuliah, aku bilang gitu kan. Oh terus ya udah nggak apa-apa. Udah keesokan harinya saya ikut berangkat kerja sama tante lagi, kayak rutinitas kayak biasa. Masukkan di meja saya tuh udah ada coklat. Aku nggak tahu itu dari siapa. nggak ada terteranya Nggak di ada situ. terteranya. Yaudah aku nggak gubris, akhirnya aku lanjut sama kerjaan aku. Tetep aku kerja biasa, kita jam-jam 11-an. Lama-lama aku kok ngerasa jadi gak enak kok Pak Putra. Tapi dibales kan, makasih gitu. Iya, aku bilang iya Pak, terima kasih. Terus teman-teman pada ngecie-ciein gitu kan, cie, ada apa namanya, fans, ya punya fans gitu. Terus makin kesini, akhirnya pas makan siang, Pak Putra datang lagi ke ruangan aku, malah ngajak langsung makan di kantin. Oh, ngajak makan bareng lah ya. Makan bareng. Dia ya udah akhirnya makan berdua, ngobrol-ngobrol lagi. Dari situ jadi aku tuh jadi ada perasaan di situ kan. Dari situ. Sampai akhirnya aku jatuh hati juga jadinya. Salah juga aku di situ. Pokoknya aku ceritain dari Tentang kehidupan kamu lah. Jadi dia katanya dia ini sama istrinya emang hubungannya sudah tidak baik-baik aja. Istrinya tuh gak pernah dandan. Jadi Dimodalin gak sama suaminya? makanya saya maksudnya Jangan-jangan kamu dandan nggak dibelanjain. iya, Terus makanya, Pak, kalau punya istri, kalau misalkan menurut Bapak nih nggak dandan atau nggak wangi, coba aja ke salon. Ya, kata si Pak Putra, iya, saya suka sering kok ngajak dia ke salon, atau enggak saya ngasih uangnya dulu deh kalau emang saya sibuk. Saya maunya disambut, saya maunya dia cantik, wangi. Ini enggak, kayak cuek aja gitu. Mungkin karena deketin aku di kantor, ya pengen berpaling lah mungkin ya. Apa pameran ya, ada event lah bilangnya. Padahal ngajak aku jalan. Jadi Sabtu Minggu jalan. Nah, Ke daerah mana ngajakinnya kemana? ke puncak. Oh, ke puncak. Gue mau cerita nih, kenapa yang di podcast gue ya, kalau pada selingkuh pada ke puncak semua. Nah itu tuh belum nginap, berangkat subuh jam 3-an itu aku dijemput kan. Terus tantenya gimana? Nggak curiga? Subuh-subuh ngapain di rumah? Enggak, tante taunya aku masih kamar di atas lah, karena kamarku kan di atas, aku punya kunci sendiri, punya. Oke. Oh yaudah akhirnya jam 3 subuh, ya udah biar di sana nyampe puncaknya enak juga pagi-pagi jogging. Sampai Minggu malam itu kita masih ngobrol-ngobrol, udah di situ udah deket. Terus kamu jadi nggak ke Bandung, katanya. Udah bawa baju juga kan? Bawa baju seadanya sih Pak, aku bilang gitu. Ya udahlah gampang, nanti aku beliin. Di Bandung kan banyak. Udah, namanya aku baru kenal deket cowok, tapi emang salah aku sama suami orang kan di situ. Dibeliin baju tuh? Iya, dibeliin baju. Bagus nggak villanya? Atau di Hotel villa? sih. Hotel. Kayak Sekamar dong? Private pool gitu, ada kolam renang juga. Iya, sekamar. Gak lama pegang rambut aku terus meluk aku kan. Terjadilah Itu laki-laki pertama yang kamu atau ada lagi? Kalau cuman aku udah pernah ya sebelumnya. Cuman untuk kali itu first time. Nah gimana perasaannya? Campur aduk, deg-degan, ngerasa takut juga, takut ke bawah suasana. Akhirnya Pak Putra juga ya gitulah terjadi. Terus aku bilang, aku belum pernah Pak kayak gini. Keluarnya di dalam, di luar? Di luar. Di dalam. Di dalam? Saya nggak tahu, karena emang aku baru pertama kali. Apa yang bikin kamu mau memutuskan untuk menyerahkan keamanan kamu sama mana dia adalah
suami orang. Serius ya Pak, apa yang sudah Bapak lakukan ke saya, Bapak bakal tanggung jawab penuh sama saya. Karena emang saya belum pernah sama sekali. Akhirnya di situ menjalinlah hubungan.